Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Kerajaan Majapahit. Lokasi Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit terletak di Jawa Timur, Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya peninggalan Majapahit yang ditemukan di Jawa Timur. Pusat Kerajaan Majapahit adalah di Trowulan, Mojokerto, di selatan Sungai Berantas. Letak geografis Kerajaan Majapahit di Trowulan sangatlah strategis. Daerah tersebut dapat diakses dari jalan darat maupun air. Letak Trowulan berada di daerah yang relatif datar dan dekat dengan pusat kerajaan terdahulu seperti Singosari, Kediri, Panjalu, dan Jenggala. Berikut adalah nama raja-raja yang pernah memerintah. 1. Raden Wijaya, memerintah di tahun 1293 sampai 1309. Raden Wijaya adalah pendiri kerajaan Majapahit sekaligus raja pertama Majapahit. Raden Wijaya naik tahta kerajaan Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Pada masa kepemimpinan Raden Wijaya adalah masa awal kerajaan Majapahit. Raden Wijaya lebih mengutamakan melakukan konsolidasi dan memperkuat pemerintahan, karena pada masa awal tersebut adalah masa transisi dari kerajaan sebelumnya, yaitu Kerajaan Singosari menuju kerajaan baru, Kerajaan Majapahit. 2. Jayanegara, memerintah di tahun 1309 sampai 1328. Jayanegara adalah putra Raden Wijaya, tapi dari Selir. Karena Raden Wijaya tidak memiliki putra dari permaisuri, maka Jayanegara putra dari Selir ini yang kemudian menjadi Raja Majapahit. Jayanegara memerintah kerajaan Majapahit dalam usia yang masih sangat muda. Bahkan dikisahkan bahwa Jayanegara memiliki tabiat yang tidak bagus sebagai raja. Pemerintahan Jayanegara tidak kuat, sehingga banyak muncul pemberontakan yang diinisiasi oleh orang-orang di lingkaran istana Majapahit yang dulunya merupakan orang kepercayaan Raden Wijaya ayahnya. 3. Tribuana Tunggadewi, memerintah di tahun 1328 sampai 1350. Tribuana Tunggadewi adalah seorang wanita karena Jayanegara tidak memiliki keturunan. Maka tahta diserahkan kepada Gayatri atau Raja Patni yang merupakan permaisuri Raden Wijaya. Namun, karena Gayatri telah menjadi biksuni, maka diwakilkan kepada putrinya yang bernama Tribuana Tunggadewi. Masa pemerintahannya dikatakan sebagai awal kejayaan kerajaan Majapahit. Meski masih ada beberapa pemberontakan, namun secara umum berhasil ditumpas. Suami Tribuana Tunggadewi bernama Cakradhara dan menjabat Bhre Tumapel dengan gelar Kertawardhana. 4. Hayam Wuruk, memerintah di tahun 1350 sampai 1389. Prabu Hayam Wuruk ini adalah raja yang berhasil membawa masa kejayaan kerajaan Majapahit. Dengan raja sebelumnya dalam ekspansi ke berbagai daerah, kemudian Hayam Wuruk menyempurnakan dengan tata kelola yang bagus. Gelar Hayam Wuruk adalah Raja Sanagara. Salah satu faktor penunjang kesuksesan Hayam Wuruk dalam memerintah adalah keberadaan para pembantunya yang sangat mumpuni, yaitu Mahapati Gajah Mada, kemudian Aditya Warman, dan Empu Nala. 5. Kusumawardhani Wikramawardhana, Suhita yang merupakan putra dari Wikramawardhana dengan seorang selir. Dari sini kemudian muncul konflik yang akan membawa kepada keruntuhan kerajaan Majapahit. Bhre Wirabumi alias Minak Jinggo merasa lebih berhak atas tahta kerajaan Majapahit daripada Suhita, dan kemudian perang saudara yang disebut dengan Perang Paregreg pada tahun 1401 sampai 1406. Wirabumi atau Minak Jinggo akhirnya berhasil dibunuh oleh Damarwulan. Perang Paregreg ini kemudian membuat banyak daerah yang berada di bawah kekuasaan Majapahit memisahkan diri dan semakin membuat Majapahit terpuruk. 6. Suhita, memerintah di tahun 1399 sampai 1429. Suhita merupakan putra dari Wikramawardhana dengan seorang selir. Dari sinilah kemudian muncul konflik yang akan membawa kepada keruntuhan kerajaan Majapahit. Bhre Wirabumi alias Minak Jinggo merasa lebih berhak atas tahta kerajaan Majapahit daripada Suhita, dan kemudian perang saudara yang disebut dengan Perang Paregreg pada tahun 1401 sampai 1406. Wirabumi atau Minak Jinggo akhirnya berhasil dibunuh oleh Damarwulan. Perang Paregreg ini kemudian membuat banyak daerah yang berada di bawah kekuasaan Majapahit memisahkan diri dan semakin membuat Majapahit terpuruk.
7. Batu Mapel atau Kertawijaya, memerintah di tahun 1447 sampai 1451. 8. Raja Sawardhana, memerintah di tahun 1451 sampai 1453. 9. Purwawisesa, memerintah di tahun 1456 sampai 1466. 10. Kartabumi, memerintah di tahun 1466 sampai 1478. Kehidupan sosial dan ekonomi. Lokasi yang strategis dan menjadi pusat perdagangan di Jawa, Majapahit menjadi kerajaan dengan mayoritas penduduk yang bermata pencaharian sebagai pedagang. Selain itu, ada pula penduduk yang bermata pencaharian lain, misalnya pengrajin emas, perak, hingga tukang daging. Faktor yang memengaruhi kesejahteraan ekonomi kerajaan Majapahit yaitu lembah Sungai Brantas dan Bengawan Solo di dataran rendah Jawa Timur yang dimana sangat cocok untuk dijadikan sebagai lahan tanam padi dengan infrastruktur yang memudahkan seperti saluran irigasi. Kehidupan sosial budaya. Kerajaan Majapahit mengenal sistem kasta seperti di India yaitu Brahmana, Satria, Waisya, dan Sudra karena kerajaan ini bercorak Hindu. Namun sistem kasta ini hanya bersifat teoritis saja dalam kehidupan istana. Dalam aspek kedudukan sosial, status wanita lebih rendah dibandingkan pria. Hal ini terlihat dari kewajiban wanita hanya melayani suami, tidak boleh ikut campur dalam urusan apapun. Kehidupan budaya kerajaan Majapahit berkembang pesat, terutama di bidang seni sastra. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya sastra yang dihasilkan, seperti Kitab Negara Kertagama, Kitab Sutasoma, Kitab Kunjara Karna, dan lain sebagainya. Kerajaan Majapahit juga meninggalkan banyak jejak sejarah kebudayaan berupa prasasti dan candi. Peninggalan Kerajaan Majapahit. Situs Trowulan. Situs Trowulan digunakan sebagai pemukiman sejak abad ke-10-15. Cakupan wilayahnya meliputi Kecamatan Trowulan dan Suko di Kabupaten Mojokerto dan Kecamatan Jombang. Dalam situs ini tidak hanya berupa tempat tinggal. Situs ini juga terdapat situs lain, seperti situs untuk upacara, sawah, pasar, waduk, dan lainnya. Candi Sukuh. Terletak di Desa Berjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Peninggalan ini dibangun sekitar 1437 Masehi dengan bentuk piramid dan warna sedikit merah. Warna merah didapat dari batuan penyusunnya, yaitu batu andesit. Ditemukan pada tahun 1815 oleh Johnson yang ditugaskan oleh pengumpulan data oleh Thomas Stanford R. Candi Jabung, terletak di Desa Jabung, Probolinggo, Jawa Tengah. Bangunan ini disusun dari bata merah. Ketika melakukan perjalanan ke Tiling Jawa Timur, Raja Hayam Wuruk dikatakan pernah singgah. Candi Jabung bercorak Hindu, dengan struktur bangunan hampir sama dengan Candi Bahal peninggalan Sriwijaya. Bangunan ini disusun dari batu merah lengkap dengan ukiran relief. Gapura Bajang Ratu, terletak di Desa Temon, Trowulan, Mojokerto. Dalam Kitab Negara Kertagama, gapura ini berfungsi sebagai pintu masuk ke bangunan suci. Bangunan ini adalah gapura terbesar sepanjang masa Kerajaan Majapahit dan memiliki struktur vertikal dengan 3 bagian, yaitu kaki, badan, dan atap. Pada bagian gapura terdapat relief Sri Tanjung yang dipercaya sebagai penanggal bahaya. Selain itu, juga terdapat relief Ramayana. Candi Tikus, terletak di Desa Bejijong, Trowulan, Mojokerto. Disebut sebagai Candi Tikus dikarenakan saat ditemukan menjadi sarang tikus. Bangunan ini memiliki bentuk seperti pertirtaan, sehingga banyak disebut sebagai tempat pemandian keluarga kerajaan. Tak sedikit juga yang menganggap candi ini sebagai tempat menampung air untuk keperluan masyarakat di Kerajaan Majapahit. Candi Surawana. Peninggalan ini terletak di Desa Canggu, Pare, Kediri. Peninggalan Kerajaan Majapahit ini memiliki nama asli Candi Wisnu Bawapurna yang dibangun pada abad ke-14. Candi ini dibangun untuk memuliakan Brewengker, yang merupakan Raja Kerajaan Wengker yang berada di bawah kekuasaan Majapahit. Candi Ceto, terletak di Dusun Ceto, Desa Gumeng, Karanganyar, Jawa Tengah. Ditemukan pada 1842 bekas arkeolog dari Belanda yang bernama Van de Vlees. Bangunan ini bercorak Hindu, sehingga sering digunakan peziarah Hindu untuk pemujaan. Candi ini ditemukan dalam bentuk reruntuhan yang memiliki 14 punden pundak dengan bentuk memanjang dari barat ke timur. Candi Pari, terletak di Desa Candi Pari, Kecamatan Porong, Sidoarjo. Dikatakan bahwa candi ini dibangun pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Dibangun dengan batu bata segi 4 seperti pula di Bali dan menghadap ke arah barat.
Berdasarkan tulisan J. Knebel dalam laporannya, candi ini dibangun untuk mengenang hilangnya adik angkat dan sahabat dari putra Prabu Brawijaya. Candi Brahu. Candi ini terletak di Desa Bedijong, Kecamatan Trowulan, Mojokerto. Peninggalan kerajaan Majapahit ini termasuk dalam kawasan situs arkeolog Trowulan. Bangun ini dibuat oleh Empu Sindok dan digunakan untuk tempat pembakaran jenazah Raja-Raja Majapahit. Candi ini memiliki gaya Buddha. Candi Beringin Branjang. Letaknya ada di Desa Gadungan, Gedung Sari, Blitar. Bentuk candi ini terlihat sederhana dan tidak ada kaki candinya. Hanya ada atap dan badan candi saja. Ukuran candi ini diperkirakan sebagai panjang 4 meter dengan lebar 3 meter dan tinggi 5 meter. Pada bagian dindingnya tidak dilengkapi dengan relief, namun terdapat lubang ventilasi. Diperkirakan fungsi dari peninggalan kerajaan Majapahit ini adalah untuk tempat penyimpanan alat upacara dan sejenisnya. Yang terakhir, Gapura Wringin Lawang, terletak di Desa Jatipasar, Trowulan, Mojokerto. Bangunan ini dibuat dari batu bata merah dengan tinggi mencapai 15,5 meter dan diperkirakan dibangun pada abad ke-14 Masehi. Banyak ahli berpendapat bahwa peninggalan kerajaan Majapahit ini adalah pintu gerbang ke kediaman Patih Gajah Mada serta bangunan penting di Majapahit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.